itu wali, wali kutub. Habib itu wali, semuanya menjadi wali. Bahkan ada seorang Habib yang menceritakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kalau kita cermati kajian-kajian yang diisi oleh para Bani Ba'alwi atau para habaib, ini selalu mengunggulkan golongan-golongan mereka. Ini termasuk ciri khas mereka, bahwa Habib ini wali, bukan hanya wali saja, tapi wali kutub. Habib itu wali, wali kutub. Habib itu wali, semuanya menjadi wali. Bahkan ada seorang Habib yang menceritakan bahwa anak-anak yang berada di Tarim kalau sudah punya kumis bisa dipastikan itu menjadi wali. Wah, luar biasa dan biasa di luar. Ini sangat luar biasa. Lah, ini ada referensi kitab, yang mana kitab ini ya namanya kitab Oladatul Jawahir fi Dzikril Ghausir Rifa'i wa Atsba'ihil Akabir. Ini cetakan Darul Kutub Al-Alamiyah Beirut, Lebanon. Di dalam kitab Oladatul Jawahir fi Dzikril Ghausir Rifa'i wa Atsba'ihil Akabir, ini diterangkan ada 4 wali kutub terbesar di dunia Islam sepanjang zaman berdasarkan urutan periodenya. Siapa saja 4 wali kutub terbesar sedunia ya sepanjang zaman ya berdasarkan urutan periode. Yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Bahkan predikat beliau itu sebagai Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah ini 470 sampai 561 Hijriah. Ini kisaran abad 6 berarti. Atau 1077 1166 Masehi, itu Maseinya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah itu yang pertama tahun 470 sampai 561 Hijriah. Kalau Maseinya 1077 1166 Masehi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir, yang kemarin sudah kami ulas bahwa beliaulah pengarang atau mu'alif atau penyusun kitab rotib. Makanya terlalu berlebihan seumpama rotibnya itu dinamakan rotib Al-Haddad, seharusnya rotib Ar-Rifai kan gitu tuh. Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir ini 512 sampai 578 Hijriah. Lah Maseinya 1118 1182 Masehi. Itu Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir.
512, 578 Hijriah, 1118, 1182 Masehi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi qaddasallahu sirrah. Beliau 596 Hijriah sampai 675 Hijriah, abad ke-7. Atau Masehinya 1199, 1276 Masehi. Dan beliau Syekh Ahmad Al-Badawi ini yang mengarang syairan atau sholawatan bi Rasulillahi wal Badawi warijalim min bani Alawi. Ternyata beliau yang mengarang qasidah bi Rasulillahi wal Badawi. Bukan Ba'alawi, bukan. Syekh Ahmad Al-Badawi 596 Hijriah sampai 675 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Ini menjadi perhatian kita semua. Syekh Ahmad Al-Badawi ini ya, yang mengarang syair bi Rasulillahi wal Badawi. Kan gitu dah. Beliau adalah dzurriyyah Nabi, tapi bukan dari jalur Ba'alawi. Ini yang harus diperhatikan. Bukan dari jalur Ba'alawi. Beliau adalah seorang ulama besar dan masyhur yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Dan benar-benar masyhur, bukan masyhur-masyhuran seperti Ba'alawi kan gitu tuh. Banyak kitab karangan beliau, begitu pula banyak catatan sezaman yang mencatat tentang beliau sebagai bukti otentik kebesaran beliau dan bukan dibesar-besarkan. Karena beliau memang seorang ulama besar dan masyhur pada masanya. Bedalah dengan leluhurnya Ba'alawi yang katanya ulama besar, wali besar, mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi anehnya, kok nggak ada catatan sezaman yang menulis tentang mereka. Ini baru tahu bahwa syairan bi Rasulillahi wal Badawi warijalim min bani Alawi ini adalah syairan yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Badawi di abad 7 Hijriah. Lebih tepatnya 596 Hijriah sampai 675 Hijriah. Nah, min bani Alawi ini maksudnya adalah anak cucunya Sayyidina Ali, bukan anak cucunya Alawi, bukan. Jadi maksudnya seperti itu, jangan di-framing kan gitu. Itu yang nomor 3. Terus yang nomor 4, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki qaddasallahu sirrah. Beliau hidup pada abad tahun hijriahnya adalah 633 Hijriah sampai 696 Hijriah. Ini sama abad ke-7. Kalau Masehinya 1255, 1296 Masehi. Tuh. Makanya ini sumber kitabnya adalah Qoladatul Jawahiri fi Dzikril Ghausi Ar-Rifai wa Atsba'ihil Akabir. Karya Syekh Abil Huda Muhammad bin Hasan Ar-Rifai, cetakan Darul Kutub Al-Alamiyah, Beirut, Lebanon. Jadi 4 wali kutub terbesar di dunia Islam sepanjang zaman berdasarkan urutan periodenya ini jelas. Yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, terus yang kedua Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir qaddasallahu sirrah, terus yang ketiga Syekh Ahmad Al-Badawi qaddasallahu sirrah,
Yang keempat, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki Qaddasallahu sirrah. Tidak ada yang dari Ba'alawi, tidak ada. Katanya Sohib Mirbat itu mujtahid mutlak. Kalau memang beliau itu mujtahid mutlak, otomatis dicatat di sejarahnya atau kitab-kitab yang mendekati beliau hidup. Ini jelas ini. Ini sebuah ilmu. Makanya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani harus ada kitab sezaman. Ya makanya kemuskilan yang terjadi di Bani Ba'alawi atau Ba'alwi itu banyak sekali. Ngakunya, framingnya itu seakan-akan mujtahid mutlak seperti Faqih Muqaddam itu kan mujtahid mutlak, bahkan levelnya mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di banyak ceramah oleh para habaib itu kan menceritakan seperti itu. Bukti otentik beliau sebuah karangan kitab tidak ada. Terus catatan sejarah kitab yang sezaman yang menceritakan sejarah tarikh beliau juga tidak ditemukan. Nah ini apa cukup seperti itu? Kan tidak cukup, harus ada. Kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Ahmad Arifai Al-Gabir, Syekh Ahmad Al-Badawi, terus Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, ini dicatat di dalam kitab Qoladatul Jawahir fi Dzikril Ghausir Rifai wa Asbahil Akabir. Jadi jelas ada catatan sejarahnya, ada bukti sejarahnya. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.